ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah atau tausiah agama yang akan disampaikan oleh Habibana al-Mahbub Al-Habib Ahmad Naufal bin Zain Barakbah wa ilaihi falyatafaddal madhkura. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والفريقين من قرب ومن عجم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. خمسة نطفي بها على الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. الله أغنتها مضاعفة من الدروء والعلي من الأتم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin
ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Wa aktir amwalana wa auladana wa habibna linnasi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kami panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, insyaallah, penuh rahmat insyaallah, penuh dengan kesehatan insyaallah, penuh dengan dawa, penuh dengan obat. Yang tadinya sakit insya Allah sembuh pulang dari sini. Yang tadinya nggak punya duit, banyak duitnya besok. Beda, kencengnya beda yang terakhir. Padahal kalau udah sakit ngabisin duit, tapi kalau suruh milih masih milih duit. Kita sakit, mudah-mudahan sehat, amin. Begitu mudah-mudahan banyak duit, amin. Udah kenceng lagi, masya Allah. Padahal nomor satu sehat, ya sehat dulu nomor satu. Karena orang kalau sudah sakit ngabisin duit, nggak peduli. Duit yang ada dihabisin untuk berobat biar sehat. Yang sudah ditabung duitnya dikeluarin sampai habis, minjem sama temen, ya, demi untuk sehat. Alhamdulillah pada malam ini kita sehat semua. Gak apa-apa malam ini sehat, besok sakit, mau nggak? Mudah-mudahan sehat terus. Sampai kapan sehatnya? Sampai mati. Sehat kalahnya sama kalau yang namanya mati nggak ada yang bisa ngalahkan. Sehebat apapun pasti mati. Mudah-mudahan kita panjang umur, walaupun nanti kita bakal mati, tapi minta kepada Allah agar panjang umur bitoatillah. Ini kadang ketinggalan nih bitoatilahnya nih, ya pinginnya sehat, banyak duit, panjang umur, lupa taat sama Allah Ta'ala. Mau panjang umur tapi nggak taat sama Allah. Milih panjang umur taat sama Allah apa milih mati tapi keadaan tidak taat sama Allah? Panjang umur nggak taat sama Allah, pendek umur tapi taat sama Allah. Milih mana? Panjang umur nggak taat sama Allah, pendek umur taat sama Allah. Artinya umurnya nggak panjang tapi husnul khotimah. Umurnya panjang, Allahu a'lam, belum tahu. Milih mana? Namanya bukan pilihan itu. Namanya pinter kodek. Ustaz ketawa, insyaallah masalah Muhammad. Yang kami hormati, yang kami muliakan, sahibul bait, sahibul majlis, sahibul hajat ini, sahibul makan, yang punya tempat segala macam sudah. Mudah-mudahan dikasih umur panjang, sehat walafiat. Alhamdulillah, ditambah ilmunya sama Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan ilmunya kepada jamaah-jamaahnya, santri-santrinya, yang memberikan kebarokahan tetangga-tetangganya, kampung ini jadi berkah. Nggak berkah gimana? Yang biasanya malam ini nggak ada pisang, nggak ada jeruk, ini ada segala macam makanan, ada malam ini, subhanallah. Berkahnya siapa ini? Berkahnya Ustadz Mustafa. Ya. Kebuli ada tuh katanya. Ya. Cuman tulus nih, semua kebagian duit semua nggak nih? Yang kebagian duit satu doang ya? Ya, Ustadz Mustafa, masya Allah, ya, Pak, mudah-mudahan dikasih umur panjang.
para ustadz-ustadz yang tidak saya sebutkan namanya satu persatunya, Habib Al-Mukarram, Habibana Ja'far Ja'far Shadiq bin Abdullah Al-Madahi Madhi, Habib Ali As-Sugaf, rajanya para bangsa, para lakof, para habaib paling tinggi, As-Sugaf. Tahu bangsa As-Sugaf apa? As-Sakaf. As-Sakaf itu artinya atap. Artinya atap. Berarti kalau atap itu di atas. Ada nggak atap di bawah? Ya, kalau di bawah namanya apa? Namanya lan atau tiker. Ya, kalau di atas, kalau atap pasti di atas. Kalau yang namanya di atas itu berarti biasanya orang yang paling mulia, orang yang dihormati mesti di atas. Ya. Ustaz Mustafa di atas, Habib di atas, dimuliakan berarti. Ya. Kenapa dikatakan as-sakaf? Ya, as-sakaf itu artinya atap. Dulu seorang waliullah yang sangat alim pada zaman itu. Lalu para wali-wali semua nginduk bertanya semua kepada Al-Habib Abdurrahman As-Sakaf. Nah, lalu dijulukin, dapat gelar, dikatakan gelar itu As-Sakaf, artinya atap. Ya, menaungi semua para wali. Ya, tempat rujukannya semua para wali. Ya. Maka jadilah As-Sakaf. Jadi sedikit kita tahu. Jadi bangsa-bangsa habaib ini semuanya ada asal usulnya. Al-Haddad ada asal usulnya. Al-Atos ada asal usul. Semuanya pasti ada asal usul. Pisang ada asal usul. Asal usulnya pisang dari mana? Asal usulnya jeruk dari mana? Air dari mana? Semuanya ada asal usulnya. Dan asal usul semua itu dari Allah. Jadi kita jangan lupa, ketika kita sehat, ketika kita punya harta, ketika punya istri yang cantik, ketika punya suami yang ganteng, yang alim, jangan lupa, artinya kita jangan sombong terhadap yang lain, karena itu asal usulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan itu, maka tidak akan nyampe kepada kita. Benar apa enggak? Betul. Al-Dhaif, manusia itu lemah. Kuatnya manusia karena ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Buat wirid itu. Ya, setiap hari baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000 kali, enggak usah banyak-banyak. Setiap habis sholat 5 waktu baca 1000 kali. Insya Allah kita jadi orang yang kuat. Ya, kuat jiwanya, kuat hatinya, kuat ruhnya, kuat tenaganya, kuat di ranjangnya, insya Allah. Ya. Jadi tidak ada yang lemah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Walaupun bagi kita lemah, bagi kita sulit. Berdoa sama Allah. Allahumma tuffi fi taisir kulli asir, fa inna taisara asir alaika yasir, fas'aluka taisir wal mu'afati fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak ada kesulitan, ya Allah berilah kami kemudahan, dan kemudahan itu tidak mudah. Kemudahan itu artinya tidak gampang, sulit, tapi bagimu, bagi Allah tidak ada yang walaupun bagi kita kembali sama Allah. Jangan ada kekhawatiran. La takhaf wa la tahzan. Jangan kita bingung, jangan kita ragu dalam hidup ini, karena kita ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab atas kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mukmin, tidak ada takut dengan apapun yang terjadi pada dirinya, dan tidak akan takut apa yang terjadi pada negaranya, karena ada Allah. Mau pemimpinnya zalim, mau pemimpinnya jahat, mau pemimpinnya nggak benar,
nggak ada rasa takut. Allah bersama kita, yang penting kita benar. Nggak usah kita lihat orang benar atau tidak, itu urusan mereka. Asalkan kita benar taat kepada Allah, maka Allah akan bertanggung jawab atas hidup kita. Mau nggak kita diperhatikan oleh Allah? Bagaimana caranya agar kita diperhatikan oleh Allah? Yaitu taat kepada Allah. Melalui siapa kita taat kepada Allah? Melalui orang-orang alim yang mengetahui tentang agama Islam, yang ahli dalam bidangnya. Kalau kita ingin mengetahui segala sesuatu, maka datanglah kepada yang ahlinya. Kita ingin tahu pembuatan cincin, datang sama orang yang buat cincin. Kita ingin makan lemper, ingin tahu lemper, datang kepada yang bikin lemper. Kalau kita ingin tahu tentang ibadah yang benar, kita datang kepada ahlinya, yaitu orang-orang alim. Maka kata Nabi SAW, man akroma aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, orang yang berilmu dalam bidang agama, faqad akramani, kata Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia memuliakanku. Waman akramani, dan barang siapa yang memuliakanku, faqad akramallah, maka dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman akramallah wa ma'wahul jannah, dan siapa orang yang memuliakan Allah, orang yang taat kepada Allah, maka tempatnya di surga. Enak ya? Taunya enak, emang pernah? Kata siapa surga itu enak? Hah? Kata siapa? Surga enak kata siapa? Kata Ustaz. Nah, makanya kalau kita mau dekat sama Ustaz Mustafa, kita bakal tahu surga itu nikmat, surga itu enak, sengsara itu neraka. Itu kita bakal kenal semua itu. Tapi kalau kita jauh dari orang-orang alim, maka kita tidak akan tahu nikmatnya surga, sengsaranya neraka, nikmatnya ibadah, sengsaranya orang tidak ibadah. Kelihatannya enak, waktu sholat santai ngerokok, azan dengerin sampai selesai, sampai komat tetap duduk, nggak obah, nggak gerak sama sekali, nyambung lagi ngerokok lagi, lihat HP, YouTube segala macam. Nah, kelihatannya enak nikmat, padahal hatinya rungsing. Pasti Allah kasih kerungsingan, pasti Allah kasih kejenuhan, otomatis jenuh. Matiin HP-nya, pasti jenuh. Itu tandanya orang yang menggampangkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita barokah, Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Yang tadinya kita tidak punya duit, besok ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala duit yang banyak. Yang tadinya kita banyak hutang, mudah-mudahan sedikit demi sedikit lunas, syukur-syukur sekaligus lunas. Dari mana lunasnya? Kok amin itu dari mana lunasnya? Ada pandangannya buat bayar hutang besok? Ada nggak? Kalau kita yakin dengan amin tadi, insya Allah Allah lunasi hutang kita dengan jalan Allah yang kita tidak tahu, min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Syaratnya satu, cinta kepada orang-orang alim yang tadi sudah disebutkan oleh guru kita. Ya. Sanatnya ilmu, fulan berguru dengan fulan, fulan berguru dengan fulan, sampai ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti berkah. Orang yang rajin ke majelis ilmu pasti berkah, hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istri nggak dijamin, nyari sendiri. Kalau rezeki dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istri dijamin apa tidak? Yang belum punya istri kira-kira dijamin sama Allah apa tidak? Hah? Dijamin, jodoh dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati aja dijamin, apalagi jodoh.
Semua itu urusan Allah. Allah jamin ya. Tidak ada orang yang sengsara bagi orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus mantap yakin dalam hidup ini, jangan ragu. Ya. Kalau kita hidup ragu, susah terus. Sedikit-dikit ngomongnya susah. Susah. Ribet. Ya nanti dikasih susah terus sama Allah. Ribet, dikasih ribet terus sama Allah. Tapi kalau gampang, nggak ada apa-apa. Walaupun ribet dikatakan tidak ribet, walaupun susah dikatakan tidak susah. Sama Allah pasti dikasih kemudahan. Tawakal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah menyuruh hambanya untuk taat kepada Allah, taat kepada nabinya, taat kepada orang tuamu, wahai anak-anak, kata Allah. Taatlah kepada suamimu, hai para istri. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Istri harus taat kepada suami. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh ustadz apa yang nyuruh habib? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang nyuruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul Allah. Pesuruh Allah kita harus taat. Sebagai anak taat kepada orang tua, suami istri taat kepada suami, murid taat kepada guru. Yang nggak punya duit taat sama duit, nggak boleh. Duit nggak boleh kita taati. Ya. Duit harus kita hajar. Gimana cara menghajar duit? Kalau kita punya duit, disisihkan 10.000, ambil 5.000 kasihkan orang. Nah, tapi kalau duitnya 10.000 masih kurang, nyari lagi, itu taat sama duit namanya. Kalau orang sudah taat sama duit, ribet hidupnya, kurang terus. Benar nggak? Ini ngomong benar tapi masih begitu ntar. Ya, duit masih diselep-selepin, masih kumpul-kumpulin, kurang lagi, pengen nambah lagi. Ini kalau diambil ntar berkurang. Padahal nih duit kalau disisihkan, dikasihkan sama orang, Allah tambah. Di luar dugaan kita, tambah berkah hidupnya kayak Ustaz Mustafa. Kalau punya duit ada Habib datang kasih, ada Habib datang kasih. Orang butuh kasih bonus, tambah berkah. Insyaallah Allah Muhammad. Ya, kita doakan biar panjang umur, tambah ilmunya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malam ini Ustaz Mustafa menunjukkan ketaatannya kepada orang tua. Mengumpulkan orang sebanyak berapa? 1.000 ada Ustaz? Ya, kurang lebih nih ya. Ada 1.000 orang. Ya. Ustaz kumpulkan dengan sababiyahnya. Hakikatnya Allah yang gerakkan. Berkah dari sahibu almarhum Ustaz Dudung ya. Amal-amalnya Ustaz Dudung nih insya Allah diterima sama Allah Ta'ala. Inilah buktinya kita semangat untuk hadir kemari. Ya, ini amalan-amalan yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala yang dijalani oleh almarhum Ustaz Dudung. Malam ini Ustaz Mustafa membuktikan ketaatannya kepada orang tua. Nggak masa duduk aja orang tua sudah nggak ada, sibuk sama majelisnya sendiri, sibuk sama duitnya sendiri, sibuk sama jamaahnya sendiri. Tidak. Nah, sibuk dengan itu semua, tetap menyempatkan waktu untuk mengumpulkan orang, yaitu memberikan satu kiriman doa kepada orang tua. Ini semua doa, menjadikan doa yang doa ini nyampe insya Allah kepada ahli kubur. Maka kata Nabi SAW, ada salah satu riwayat yang mengatakan, man sapa wonge zaro kubro sing, nah, nggak paham bahasa Jawa ya. Barang siapa yang ziarah kubur waliden, siapa orang yang ziarah ke makamnya kedua orang tuanya, barang siapa yang ziarah ke makam kedua orang tua, masih ada nggak orang tuanya Bu? Suka diziarahin apa tidak? Apa setahun sekali? Kalau mau lebaran doang rame, pada beli kembang tuh ziarah.
Kalau hari-hari biasa sibuk ziarahnya yang jauh-jauh, orang tuanya nggak diziarahin. Boleh ziarah yang jauh, tapi jangan lupa orang tua kita ziarah. Kalau orang tua kita lebih jauh daripada yang mau kita ziarahi seorang wali Allah, maka sebelum kita berangkat kita bacakan Fatihah untuk orang tua kita dulu, baru kita berangkat. Barang siapa yang ziarah kubur orang tuanya, kedua orang tuanya, fi yaumil jum'ah, fi kulli yaumil jum'ah, di setiap hari Jumat, minal bari, maka dihitung oleh Allah itu orang, itu anak sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini sama saja ziarah kepada ahli kubur, menghidupkan suasana ini untuk mengingatkan ahli kubur. Berarti Ustadz Mustafa dan sekeluarganya dianggap orang-orang yang birrul walidain. Beruntung apa tidak? Birrul walidain beruntung apa tidak, Bu? Mau nggak kita disebut birrul walidain? Nggak mau. Kita anggap remeh birrul walidain. Tapi kalau disebut menteri, wah, masya Allah, kayaknya kayak apa? Jangankan menteri, RT aja sudah masya Allah, RW, naik lagi, meningkat lagi nih. Lurah, wah, masya Allah lagi dah. Camat top lagi dah. Terus sampai gubernur, menteri, sampai presiden. Ini kalah semua sama birrul walidain kalau ingin tahu. Yang seperti itu belum tentu menyeret dia masuk ke surga, bahkan menjerumuskan masuk neraka karena tidak amanah. Tapi kalau birrul walidain, dakhulal jannah bighairi hisab, Allah bukakan pintu surga, mau milih mau masuk pintu mana bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Mulai sekarang niat, ya, kita muliakan, kita senangin orang tua kita, ya. Insya Allah kalau ada niat Allah akan membantu. Tapi kalau ada niat, tidak ada niat nih, sulit. Jadi segala sesuatunya kudu kita niatin. Bila mana belum kita laksanakan, setidaknya sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dilakukan, pahalanya ditambah lagi. Sebelum melakukan, Allah kasih pahala. Begitu kita lakukan, Allah tambah lagi pahala melakukan. Enak nggak? Baik ya Allah? Murah ya Allah? Kenapa nggak mau taat sama Allah? Mendahulukan HP daripada mendahulukan ngaji. Mendahulukan HP daripada mendahulukan baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran berapa kali? Khatam berapa kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan? YouTube atam terus. Masya Allah, berapa kali kita buka HP? Setiap menit buka HP. HP masuk kantong, keluarin, sebentar lagi keluarin lagi. Rasanya nggak enak, jenuh sama HP. Masya Allah, tanpa HP jenuh. HP ini barang yang memberikan suatu keuntungan bila mana kita bisa menggunakannya. Tapi kalau dibandingkan, kalau ditimbang-timbang di antara keuntungan dengan kemudorotan, banyak kemudorotannya dibandingkan keuntungannya. Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita. Boleh buka HP, tapi kita juga buka Al-Quran. Belajar adil. Kita bisa nafas, dikasih nafas sama Allah. Kemarin tuh orang yang pada kena penyakit sampai kehabisan oksigen. Masya Allah, ini kita tanpa nyari oksigen, dengan gampang, dengan mudah, dengan nikmat menghirup udara, bisa nafas dengan nikmat. Bersyukur sama Allah, maka ingatlah sama Allah. Buka kita Al-Quran. Manzara aliman, barang siapa yang ziarah kepada orang alim,
faqad zarani, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ziarah kepada orang alim, maka sesungguhnya tuh orang ziarah kepadaku. Kapan lagi kita mau ziarah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah tidak ada di depan kita, tidak ada di kota kita. Sudah lama beliau bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita dihitung oleh Allah ziarah kepada Nabi Muhammad SAW? Datang ke majelis ilmu, datang orang-orang alim, sama saja datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan majelis-majelis ilmu yang terutama, yang terdekat. Bila mana kampung kita ada majelis, segera kita hidupkan majelis. Siapa orang yang menghidupkan majelis, maka dia menghidupkan alam kuburnya nanti. Dia punya alam kubur seperti istana, terang benerang. Tapi sulit menghidupkan majelis. Boro-boro mau menghidupkan. Artinya menghidupkan itu memikirkan bagaimana caranya nih majelis untuk berjalan. Dan kekurangan majelis ini apa? Kebutuhan majelis ini apa? Mari kita pikul bersama. Mari kita bersama-sama untuk menjadikan majelis ini agar tetap berjalan. Ini majelisnya sudah nikmat, majelisnya sudah mentereng, tinggal hadir aja nih sulit. Tinggal hadir duduk sulit untuk hadir. Masya Allah, kita ini zaman nikmat loh ini aslinya Pak. Zaman yang sudah matang, yang udah tinggal makan doang. Kalau zaman dulu, ya Allah, orang mau ke majelis taklim, orang mau nyari ilmu, Masya Allah sulit. Mana gelap tempatnya, ya? Mana jauh, ya Allah, ya Rabb. Kadang ada orang yang jahat, kadang suka dihadang sama orang yang jahat, nggak boleh menuntut ilmu. Sekarang sudah nikmat, sudah merdeka, sudah bebas. Maka dari itulah diniatin dari sekarang bersama-sama, niatkan kita hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup untuk Allah. Kita sehat untuk Allah. Kita susah untuk kita sendiri. Masa susah kok untuk Allah? Kalau susah ya kita sendiri. Minta sama Allah agar susahnya diganti dengan kesenangan, bukan untuk Allah. Kalau untuk Allah yang baik-baik, ngelakuin dosa untuk Allah, ya dari kita, dari diri kita. Maka disitulah kehebatannya orang-orang alim yang mengajarkan ilmu, pendakwah-pendakwah, para ulama-ulama yang patut kita hormati, yang patut kita ingat perjuangannya, yaitu makam-makam wali Allah. Yang rajin ziarah ke makam wali Pak, ya, beliau nih yang menjadikan kita ini hidup dengan tenang seperti ini. Perjuangan para wali dulunya melawan penjajahan, melawan kebodohan. Para zamannya Wali Songo itu masih orang-orang yang main santet, yang bahlul, yang bodoh, nggak ngerti agama. Sedikit-sedikit santet, sedikit-sedikit bunuh. Semua diberantas oleh Wali Songo, dikenalkan oleh Tuhannya, dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengenal Allah, sehingga mengenal agama, sehingga jadilah daerah itu aman, sejahtera. Terus sampai ke sininya para wali. Maka rajinlah kita ziarah ke makam para wali dengan niat kita takzim, mengingat atas perjuangannya, bukan datangnya ke Wali Songo karena banyak hutang, terlibat utang, bingung nggak bisa utang baru datang ke makam wali. Bukan seperti itu. Itu namanya salah yang seperti itu. Pantas Wahabi ngatakan jangan ziarah, jangan minta-minta kuburan. Kitanya sendiri yang ngawur, yang salah. Datang ke makam wali kok minta-minta. Oh, gara-gara kitanya minta-minta, jadi akhirnya dia katakan minta-minta ke kuburan. Oh, coba kita datangnya ngaji di situ. Jangan minta apa-apa, apalagi ada hancak segala macam. Masya Allah.
Kita datang ke makam wali lillahi ta'ala, takzim, mengingat atas perjuangannya. Nah, dengan sendirinya secara otomatis siapa orang yang berdoa kepada Allah di makam wali, dekatnya kekasih-kekasih Allah, maka Allah akan mengabulkan semua hajat kita. Kalau Allah tidak mengabulkan hajat kita, Allah merasa malu terhadap orang yang berdoa di sebelahnya kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti kalau sudah seperti itu, mau punya duit, nggak punya duit, mau sehat, mau nggak sehat, tetap ziarah. Jadi ziarahnya bukan karena kalau pas nggak punya duit ziarah, punya duit lupa nggak ziarah, tidak seperti itu. Diawali daripada niat lillahi ta'ala. Saya rasa cukup ya, udah terlalu malam. Masih PSBB apa enggak ini sih? Masih apa namanya, PPKM? Bebas nggak apa-apa. Nah tapi cukup kelamaan. Tadi mulai jam berapa tadi? Mulai jam berapa? Sudah berapa jam ini berjalan? Ya, sudah kelosotan, ngantuk segala macam. Ya, saya akhiri, mudah-mudahan jadi suatu keberkahan dalam hidup kita, kenikmatan dalam hidup kita, sehingga sampai akhirul hayat husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. 3 kali. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.